Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan renungan minggu keempat Prapaskah. Saudara, di minggu atau pekan Prapaskah yang keempat ini, kita berbincang tentang spiritualitas pelayanan. Kita bisa belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30, kita bisa belajar banyak hal tentang spiritualitas pelayanan. Yohanes Pembaptis sempat mengalami masa kejayaan, kalau kita boleh katakan demikian, yaitu ketika banyak orang Yahudi berbondong-bondong datang kepadanya, bertobat, dibaptiskan, dan menjadi pengikutnya. Tapi kemudian datanglah sosok baru, yaitu Yesus dari Nazaret, sosok yang sebetulnya direkomendasikan oleh Yohanes sendiri. Tapi kemudian rupa-rupanya banyak orang Yahudi, bahkan lebih banyak orang Yahudi datang kepada Yesus untuk bertobat, dibaptiskan, dan mengikut Dia. Ini menjadi persoalan, Ibu Bapak Saudara, bagi murid-murid Yohanes Pembaptis yang merasa tidak rela gurunya tersaingi dan bakal kalah dalam persaingan tersebut. Lalu mereka menyampaikan keluhan mereka kepada Yohanes Pembaptis. Guru, bagaimana ini? Orang-orang semua pada datang kepada Yesus, orang yang kau rekomendasikan tempo hari itu. Nah, kita belajar indah sekali tanggapan atau respons Yohanes Pembaptis terhadap keluhan muridnya, Ibu Bapak Saudara. Yang pertama, kita bisa membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Apa maksud Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis menyatakan dengan cara yang khas keyakinannya bahwa pelayanan, tugas pelayanan, dan juga masa-masa pelayanan itu ditentukan oleh Allah. Tuhanlah atau Allah lah yang memanggil Yohanes, Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yohanes, Allah lah yang memberkati pelayanan Yohanes. Dan ketika ada orang baru yang muncul, orang itu pun sebetulnya diutus Allah, diberi kuasa dan diberkati Allah dalam pelayanannya. Istri Yohanes memiliki hati yang ikhlas, memiliki suatu keikhlasan. Semuanya bergantung pada rencana Allah. Sehingga tidak perlu Yohanes merasa iri terhadap keadaan yang terjadi, yaitu munculnya Yesus sebagai tokoh baru dalam pelayanan. Yang kedua, kita membaca dalam ayat yang ke-28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya. Yohanes menyadari bahwa dia sekedar hamba, sekedar pelayan. Yesuslah yang utama. Yohanes menyadari dia sekedar pelayan Yesus. Dan yang ketiga, kita membaca dalam ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Apa maksud Yohanes Pembaptis? Ya, fokus pada Yesus. Fokus bukan pada Yohanes Pembaptis. Prioritaskan Yesus, bukan prioritaskan diri sendiri. Melayani Tuhan bukan melayani diri sendiri atau melayani kepentingan atau ambisi atau ego pribadi. Fokus pada Yesus dan bersukacita bila orang-orang justru pada datang kepada Yesus. Yang keempat atau terakhir, Yohanes Pembaptis mengatakan, ia harus makin besar, ayat yang ke-30, tapi aku harus makin kecil. Inilah
jiwa seorang pelayan sejati. Bukan aku yang dimuliakan, tapi Yesus Kristus yang dimuliakan. Bukan aku yang ditinggikan, tapi Tuhan Yesus yang ditinggikan. Inilah prinsip-prinsip dalam spiritualitas pelayanan, Ibu Bapak Saudara. Hari ini kita belajar tentang spiritualitas tersebut. Yang pertama, ikhlas, karena menyadari, tahu, dan meyakini bahwa pelayanan, kuasa pelayanan, dan berkat atas pelayanan itu ditentukan oleh Allah, hak prerogatif Allah. Yang kedua, kita belajar bahwa kita punya peran, punya posisi, punya tempat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan dilupakan bahwa dalam semuanya itu kita sekedar pelayan Tuhan. Yang ketiga, fokus dan prioritaskan Tuhan Yesus Kristus yang dilayani, bukan diri kita sendiri. Dan yang keempat, biarlah pelayanan kita dimotivasi oleh kerinduan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, mengagungkan Tuhan, bukan mengagungkan diri sendiri. Dengan jalan itu, pelayanan kita akan mendatangkan sukacita besar, dan kita akan bersukacita lagi bila semakin banyak orang datang kepada Yesus, dan kita semakin bersukacita karena banyak orang datang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian. Amin.